Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Cerita Horor. Dalam kesempatan kali ini akan menceritakan salah satu kisah horor penelusuran rumah sakit tua terbengkalai. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe channel ini agar aku terus semangat membuat videonya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Di jantung Jakarta, kawasan Cikini menyimpan sebuah rahasia kelam yang menjadi sumber ketakutan dan misteri selama bertahun-tahun. Gedung tua yang dulunya merupakan rumah sakit yang beroperasi pada era penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia kini berdiri sebagai bangunan terbengkalai yang penuh dengan cerita horor. Rumah sakit Cikini, seperti yang dikenal, adalah saksi bisu dari berbagai kejadian tragis dan kekejaman masa lalu. Kisah tentang gedung ini dikenal di kalangan penduduk lokal dan pecinta paranormal sebagai salah satu tempat paling angker di Jakarta. Cerita-cerita tentang fenomena mistis dan kejadian supernatural membuat banyak orang merasa ngeri dan penasaran. Pada tahun 2003, dua orang, seorang jurnalis bernama Arya dan kameramennya Sinta, memutuskan untuk menyelidiki gedung ini dan mengungkap kebenaran di balik legenda urban yang menghantui tempat tersebut. Arya, seorang jurnalis investigasi berusia 30 tahun, dikenal karena skeptisisme dan pendekatan rasionalnya terhadap segala hal. Meskipun sering dihadapkan pada cerita-cerita mistis, dia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah. Sinta, kameramennya yang berusia 28 tahun, adalah orang yang lebih sensitif terhadap energi mistis dan seringkali mengalami kejadian aneh selama liputan mereka. Mereka mendapat tugas untuk membuat artikel tentang tempat-tempat angker di Jakarta, dan setelah melakukan riset, mereka memutuskan untuk menyelidiki rumah sakit Cikini. Gedung ini terkenal dengan suasananya yang mencekam dan cerita-cerita tragis yang mengelilinginya. Arya dan Sinta mempersiapkan peralatan kamera, senter, dan beberapa peralatan pendukung untuk mengungkap misteri di balik gedung tua tersebut. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 7 malam, saat matahari mulai terbenam. Gedung tersebut tampak semakin menakutkan dalam cahaya senja. Struktur bangunan yang usang, dinding yang penuh dengan retakan, dan jendela-jendela yang pecah menciptakan suasana yang mencekam. Arya dan Sinta menyadari bahwa malam ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan mereka lupakan. Malam pertama mereka di gedung dimulai dengan penjelajahan rutin. Mereka mengambil gambar berbagai bagian gedung yang gelap dan penuh debu. Arya merasa bahwa ini hanyalah sebuah gedung tua yang terabaikan, sementara Sinta merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mengunjungi ruang perawatan yang penuh dengan peralatan medis usang. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan bekas darah yang mengering di lantai, serta grafiti yang menggambarkan kemarahan dan penderitaan. Ruangan ini terasa dingin dan tidak nyaman. Meskipun suasananya menegangkan, mereka terus menjelajah dan mengambil gambar untuk artikel mereka. Di akhir malam, mereka merasa cukup puas dengan penemuan awal mereka dan memutuskan untuk beristirahat. Namun, Arya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan tidak tenang yang menghantuinya. Pada malam kedua, Arya dan Sinta memutuskan untuk mengeksplorasi area yang lebih dalam dan gelap dari gedung. Mereka memasuki ruang bawah tanah yang jarang dikunjungi, sebuah area yang penuh dengan barang-barang lama dan lembab. Begitu mereka turun, suhu di sekitar mereka turun drastis, dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan meja operasi tua yang dikelilingi oleh peralatan medis yang sudah berkarat. Di atas meja, ada sebuah buku catatan dengan tulisan tangan yang tidak dapat mereka baca. Arya, yang penasaran, mencoba membuka buku tersebut, tetapi tiba-tiba lampu senter mereka padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Suara tersebut semakin dekat, diikuti oleh suara pintu yang berderit dan benda-benda yang bergerak sendiri. Arya dan Sinta merasa sangat tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Mereka mencoba menyalakan lampu senter, tetapi lampu senter tidak mau menyala. Mereka merasakan kehadiran yang menekan dan semakin intens. Suara langkah kaki semakin dekat, dan mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ketika mereka berlari keluar dari ruang bawah tanah, mereka merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali.
Pada malam ketiga, Arya dan Sinta memutuskan untuk mengeksplorasi ruangan perawatan lama yang belum mereka kunjungi. Ruangan ini tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Mereka menemukan beberapa peralatan medis yang sangat tua dan kotor, serta bekas-bekas darah yang menempel di dinding. Saat mereka berada di ruang perawatan, mereka melihat bayangan putih melayang di sudut ruangan. Bayangan itu tampak bergerak tanpa tujuan yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang melayang di udara. Arya mencoba merekam fenomena tersebut dengan kamera, tetapi rekaman kamera hanya menampilkan layar putih dan suara gemerincing yang aneh. Mereka merasa kehadiran yang sangat menekan, dan suasananya semakin mencekam. Suara tangisan dan teriakan mulai terdengar dari kejauhan, seolah-olah ada seseorang yang sedang menderita. Suara-suara ini semakin mendekat dan menjadi semakin intens, membuat Arya dan Sinta merasa panik. Saat mereka berusaha melarikan diri, mereka merasa seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Mereka merasakan sentuhan dingin di bahu mereka dan suara bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. Arya dan Sinta berlari menuju pintu keluar dengan penuh ketakutan, berusaha untuk melarikan diri dari teror yang mengelilingi mereka. Arya dan Sinta merasa lega tetapi sangat tertekan. Mereka melihat ke belakang dan melihat bayangan gelap melayang di jendela lantai atas gedung yang seharusnya kosong. Arya, yang sebelumnya skeptis, merasa tertekan dan takut. Sinta, di sisi lain, merasa terhibur oleh pengalaman mistis yang mereka alami. Kembali ke kantor, Arya menulis artikel tentang pengalaman mereka, namun artikel tersebut tidak pernah diterbitkan. Dia dan Sinta memutuskan untuk menjaga pengalaman mereka sebagai rahasia. Banyak orang yang membaca artikel tersebut merasa terinspirasi dan ketakutan, dan cerita tentang Gedung Cikini semakin dikenal di kalangan pecinta horor dan paranormal. Kisah Arya dan Sinta menjadi legenda urban yang menegangkan di Indonesia. Gedung Cikini hingga kini masih berdiri sebagai salah satu tempat angker yang paling menakutkan di Jakarta. Banyak orang percaya bahwa jiwa-jiwa dari pasien-pasien yang meninggal tragis di rumah sakit itu masih berkeliaran di gedung tersebut, mencari ketenangan yang tidak pernah mereka temukan. Hingga saat ini, Gedung Cikini tetap menjadi simbol kengerian dan misteri yang tidak dapat dijelaskan.